Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ballagha ar-risalah wa adda al-amana wa nasaha al-ummah. Wajahada fillahi haqqa jihadih حتى اجتباه وأتاه اليقين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. أما بعد. طيب أيها الإخوة والأخوات الكرام, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di kajian fikih Syafi'i di kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Al-Ghaya wa Taqrib oleh Muhammad bin Qasim Al-Azzi. Tibalah kita pada pasal berikutnya. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun fi isti'mali alati siwaki. Pasal tentang menggunakan alat siwak. Dari ikhwah ada yang membaca, tafadhal. Man yaqra? Ana Ustaz. Tafadhal. Hari Rifqi. Min aina anda Hari? Ana min Lombok ya. تفضل أهلا وسهلا تفضل. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fasl fi isti'mali alati siwaki. Fasl. Lanjut di matanya. Wassiwaku. Wassiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-sha'imi wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaba 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghayrihi wa 'inda al-qiyami minan nawmi wa 'inda al-qiyami ila as-salati. طيب اقرأ الشرح. فصل في لا هنا. نعم. فصل في استعمال آلة السواك. نعم. وهو من سنن الوضوء ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. طيب حسبك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في استعمال آلة السواك. Pasal pembahasan pada penggunaan alat siwak. Kemudian syarih mengatakan rahimahullah wa huwa min sunanil wudu'i. Ya, menggunakan siwak ini termasuk daripada sunnah wudu. Termasuk daripada sunnah wudu. Jika ditinggalkan maka wudu tetap sah insyaallah. Namun sempurnanya jika kita melakukannya. Wa yutlaqus siwak aidan, dan siwak ini dimutlakkan atau termasuk siwak itu adalah alama yustaku bihi, terhadap apa saja yang kita yustaku bihi, dipakai sebagai siwak, min arakin wa nahwihi, baik itu kayu arak yang ma'ruf ya, kayu siwak itu, wa nahwihi atau selainnya. Jadi masuk dalam hal ini sikat gigi, atau mungkin ada yang memakai selain sikat gigi, atau apa saja yang dipakai untuk membersihkan mulut dan gigi. Nah, kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan wassiwaku mustahabbun. Syarih mengatakan wassiwaku
Abu Syuja, ya, Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan wasiwak mustahabun fi kulli halin. Siwak ini mustahab, ya hukumnya mustahab sunnah di setiap keadaan. Illa ba'da zawali lis-shaim. Kecuali jadi semua waktu kita disukai untuk bersiwak. Hanya satu dikecualikan ba'da zawal lis-shaim, yaitu setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang melaksanakan puasa. Setelah zuhur itu tidak disukai untuk bersiwak. Ya. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Dan siwak ini di 3 keadaan, 3 tempat sangat disukai. Ya, sunnah muakkadah sangat disukai. Pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ketika terjadinya perubahan pada mulut disebabkan al-azm dan selainnya. Nanti kita jelaskan al-azm di syarahnya nanti. Kemudian yang kedua, indal qiyam minan naum. Ketika kita bangun dari tidur. Yang ketiga adalah indal qiyam ila shalah, ketika hendak melaksanakan salat. Fadhal iqra was-siwaku asy-syarah. Naam. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah was-siwaku mustahabbun fi kulli halin. ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا وتزول الكراهة بغروب الشمس واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. نعم. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسواك مستحب في كل حال. Siwak mustahab di semua keadaan sebagaimana yang kita baca tadi, wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan. Makruh tanzih maksudnya ini para ulama adalah makruh yang kalau dilaksanakan tidak mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Karena haram juga inda ulama al-mutaakhirin, al-mutaqaddimin, juga diistilahkan makruh. Jadi mereka mengatakan makruh itu yang dimaksudnya adalah haram. Jadi untuk membedakan antara haram dengan makruh, makruh ini mereka katakan makruh tanzih atau yukrah tanzihan. Itu maksudnya makruh tanzihan berarti makruh, ya, bukan haram. Tapi kalau mereka mengatakan kuriha atau makruh, maka itu yang dimaksud adalah haram. Ya. Baik. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan kecuali setelah zawal lisaim. Jadi makruh hukumnya orang membersihkan giginya, bersiwak ketika telah tergelincir matahari ke arah terbenamnya atau selepas zuhur, baik itu puasa yang wajib Ramadan atau nazar atau naflan atau puasa sunnah. Jadi makruh hukumnya. Lebih baik ditinggalkan. Wa tazulul karahatu bi ghurubis syamsi, dan makruhnya ini hilang setelah terbenamnya matahari. Jadi batasnya itu dari setelah tergelincirnya matahari ke arah terbenamnya sampai terbenamnya matahari. Setelah maghrib maka dibolehkan atau tidak makruh lagi. Wakhtara an-Nawawi, dan al-Imam an-Nawawi Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala
milih pendapat adamal karahati mutlaqan, tidak dimakruhkan secara mutlak. Jadi beliau berpendapat, padahal beliau adalah min ulama Asy-Syafi'iyah, bahwa bersiwak itu tidak dimakruhkan, baik sebelum zawal ataupun setelah zawal. Setelah tergelincirnya matahari ke arah terbenamnya atau sebelum. Nah, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa ay as-siwaku fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban min ghairiha. Ahaduha 'inda taghayyur al-fami min azmin. Qila huwa sukutun tawil wa qila huwa tarkul akli. Wa innama qala wa ghayruhu liyashmala تغير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريه ثوم وبصل وغيرهما. أحسنت. حبة. وهو maksudnya وهو apa? السواك. وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا, yaitu siwak ini di 3 tempat, di 3 keadaan sangat disukai atau sunnah muakkadah. Min ghairiha, dari selain 3 keadaan ini. Jadi lebih disukai di 3 keadaan ini daripada selainnya. Ahaduha, yang pertama, inda taghayyurul fami min azamin. Tadi di matan ditulis azmin. Wallahu alam, mungkin ada dua cara bacanya, azmin atau azamin. Nah, inda taghayyuril fami min azamin. Qila, ada mengatakan huwa sukutun tawilun. Jadi azmin ini maksudnya adalah sukun tawil, lama tidak berbicara, diam, ya, mulutnya tidak pernah digunakan untuk berbicara, atau tidak makan. Wa qila, pendapat yang lain mengatakan huwa tarkul akli. Ada mengatakan itu tidak makan. Ketika tidak makan, itu maksudnya azam. Jadi ketika orang lama tidak berbicara atau lama tidak makan, maka akan terjadi perubahan aroma pada mulutnya. Ya. Maka dari itu sangat disukai dia jika mengalami keadaan seperti itu, dia bersiwak agar menyegarkan lagi mulutnya. Wa inna maqal ghairuhu, sungguhnya hanyalah dia mengatakan wa ghairuhu, ini maksudnya adalah atau yang selainnya, liyashmala taghayyurul fami bi ghairi azamin, agar mencakup perubahan ya aroma mulut ini selain daripada azam. Seperti apa? Ka'akli dhirihin karihin. Seperti telah memakan sesuatu yang mempunyai bau yang tidak sedap, yang tidak enak. Seperti apa? Thum, itu bawang putih. Wa basal, ya, bawang merah atau bawang sejenis bawang. Nah, wa ghairihima, dan selainnya. Nah, termasuk dalam ini wa ghairihima, termasuk jengkol, pete, atau yang selainnya mempunyai bau yang tidak sedap. Nah, wasani. Ahsanallahu ilaikum. Wasani 'inda al-qiyami ay al-istiqadhi min an-nawmi. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا. ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واصفرار الأسنان. ويسن أن ينوي بالسواك السنة وأن يستاك بيمينه
ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه. Baik, ahsant. Wasani, yang kedua, yang sangat disukai untuk bersiwak adalah indal qiyam, ya, ketika berdiri, ai al-istiqazi minan naum, yaitu ketika bangun dari tidur. Ya, sangat disukai ketika bangun dari tidur, baik tidur di waktu malam atau tidur di waktu siang. Nah, indal qiyami minan naum, li'anna an-naum huna ala itlaqih, karena lafaz naum di sini ya tidak diikat dengan keadaan apakah dia malam atau siang. Nah, yang ketiga sangat disukai untuk bersiwak wasalisu indal qiyami ila shalah, ketika berdiri untuk salat, ketika akan salat. Ya, ketika akan sholat, maka sangat disukai untuk bersiwak. Karena kenapa? Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat sebuah hadis bahwa ketika orang dalam sholat itu, ketika dia membaca Al-Quran, maka malaikat mendekat ke mulut orang yang membaca tersebut untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Sehingga jika keluar dari mulutnya aroma yang tidak sedap, maka malaikat tidak mau mendekat. Fardhan au naflan, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Ya. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathatil mazkurati. Dan juga yata'akkad aidan, jadi juga termasuk sangat disukai selain daripada tiga yang disebutkan oleh muallif di sini, mimma huwa madhkurun fil al-mutawwalat, sebagaimana disebutkan di kitab-kitab yang membahas panjang lebar tentang masalah ini. Seperti apa? Ka qiraatil Quran, seperti jika ingin membaca Al-Quran, maka sangat disukai untuk bersiwak. Wasfiralil asnan, dan ketika menguningnya gigi. Jadi, gigi kalau sudah kuning itu sangat disukai untuk untuk bersiwak. Dan juga ketika ingin berwudu, ya, dan lain-lainnya. Nah, wa yusannu an yanwiya bisiwak as-sunnata. Dan disunnahkan untuk berniat siwak as-sunnah. Ya, an yanwiya bisiwaki as-sunnata, untuk berniat sunnat siwak. Wa an yastaka biyamini, dan disunnahkan untuk bersiwak dengan menggunakan tangan kanan. Karena Rasulullah SAW menyukai sesuatu pekerjaan dengan menggunakan tangan kanannya. Wa yabda bil janibil ayman min famihi, dan memulai dari bagian kanan dari mulutnya, mulut bagian kanan. Wa an yamurrahu ala saqfi halqihi, dan disunnahkan juga untuk menggosok atau memulai bersiwak dari saqfi halqihi, dari bagian luar atau di depan halqinya, di depan tenggorokannya, di bagian atas ini ada langit-langit mulut, ya, di dekat halq. Halq ini adalah bagian tenggorokan yang keluar huruf halqi 6, ya. Jadi disukai untuk memulai dari situ, di bagian mulut, langit-langit mulut, bagian dalam. Imraran latifan, dengan pelan-pelan.
Wa ala, jangan dikeraskan karena bisa jadi luka. Wa ala karasi adrasi, dan di karasi adrasi, dudukan gigi gerahangnya. Saya tadi menyimpan gambar adras apa tadi? Nah, ini bagian di sini. Ini adalah saqful halqi, di bagian sini dimulai. Ya, di bagian sini dimulai saqful halqi yang dimaksudkan. Jadi kita mulai dari sini, kemudian di bagian dalam gusi, ya, kemudian berikutnya di bagian gigi yang lain. Naam, tafadhal faslun jadid. Ahsanallahu ilaikum. Faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi. Naam. Al-matan, naam. Wa ghuslul yadaini ila al-mirfaqaini wa mashu ba'dhi ar-ra'si wa ghuslur rijlaini ila al-ka'bayn. Wasil. والترتيب على ما ذكرناه. طيب. ثم تقرأ الشرح. أين الشرح؟ فصل في فروض الوضوء وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل وهو المراد هنا وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به ويشتمل الأول على فروض وسنن وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة أشياء. نعم. ستة أشياء. ستة أشياء صحيح، ستة أشياء، لأن أشياء هذا اسم الذي لا ينصرف. نعم، ممنوع من الصرف. طيب، حبة حبة، قليلا فقليلا، ثم نشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في فروض الوضوء وسننه. Faslun, pasal pembahasan tentang kewajiban wudu, furudul wudu, dan sunnah-sunnahnya. Kewajiban wudu, fardul wudu, dan sunnah wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani fi matni Al-Ghaya Taqrib, dan fardul wudu, kewajiban wudu ada 6, sittatu asya'a. Ini yang benar ini ya, sittatu asya'a. Pertama, an-niyatu inda ghaslil wajhi. Pertama, niat ketika membasuh wajah. Yang kedua, wa ghaslul wajhi, membasuh wajah. Dilanjutkan di matanya, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Ini yang keempat. Yang kelima, wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, mencuci, ya, mashu dengan ghasal beda, ya. Kalau mashu ini adalah cukup ada air di tangan kemudian diusapkan. Kalau ghasal itu mencuci dua kaki sampai di mata kaki. Itu yang kelima. Yang keenam adalah wat tartib, berurutan. Ala ma dzakarnahu, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Ini berdasarkan ayat, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ayatul wudu dalam surah Al-Maidah. Jika kalian hendak melaksanakan salat,
maka faghsilu wujuhakum, maka basuhlah ke wajah kalian. Wamsah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kedua kalian sampai di mata kaki. Kemudian at-tartib. Nah, at-tartib, mengapa ada at-tartib di sini? Karena Allah SWT menyebutkan secara urut tartib. Ya, dan prakteknya Nabi SAW. Niat juga, kenapa ada niat? Karena berdasarkan hadis, keumuman hadis innamal a'malu binniyat. Kita baca syarahnya. Baik. Fadhal. Nah. Nah. Assalamualaikum ilaikum. Wa'alaikum. Ahaduha an-niyyatu wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu summiya azman wa takunu an-niyyatu 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi ay muqtarinatan bi dhalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu fayanwi al-mutawaddi'u 'inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdathihi aw yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in aw yanwi fardal wudu'i aw al-wudu'a faqat aw at-taharata 'anil hadath fa in lam yaqul 'anil hadathi lam yasihha. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشارك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله أحدها, maksudnya yang pertama daripada kewajiban wudu adalah an-niyah, niat. Wa haqiqatuha syar'an, dan hakikatnya, pengertiannya secara syar'i, niat ini adalah qasdus syai'i, ya, memaksudkan sesuatu. Memaksudkan sesuatu muqtarinan bi fi'li, bergandengan dengan perbuatannya. Bermaksud untuk melaksanakan sesuatu yang bergandengan dengan perbuatannya. Kalau dia berniat untuk wudu, maka dia harus memaksudkan untuk berwudu, dan pada saat dia berwudu itu muqtarinan, ya, bersambung atau bersamaan dengan perbuatan itu. Fa in tarakha anhu, jika niat dan perbuatan itu ada jarak yang memisahkan sehingga tidak bersambung dengan perbuatannya, jadi ada interval waktu, tarakha anhu summiya azman, disebut azam, bukan niat. Jadi keinginan yang kuat. Jika dia memaksudkan, namun maksudnya itu, qasdunya itu tidak bergandengan dengan perbuatannya, maka tidak disebut dengan niat, tapi disebut dengan azam, keinginan yang kuat. Nah, kalau bersambung dengan perbuatan, maka itu disebut niat. Wa takunun niyatu, dan niat ini inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, dan niat ini dilakukan ketika mencuci pertama kali bagian daripada wajah ini. Jadi pada pertama kali kita mencuci bagian wajah, supaya al-qasdu, keinginannya ini, al-qasdu, keinginan ini, itu bergandengan dengan perbuatannya. Nah,
Jadi kali pertama membasuh wajah, disitulah kita meniatkan. Ai muqtarinan bidzalik. Muqtarinan bidzalikal juz'i, yaitu bersambung bersamaan dengan bagian tersebut. Nah, la bijami'ihi, bukan di semua bagian wajah. Cukup di awalnya saja. Wala bima qablahu, dan bukan juga sebelumnya. Wala bima ba'dahu, dan juga bukan setelahnya. Jadi muqtarinan pada saat membasuh, awal membasuh wajah itu, maka disitulah dia meniatkan untuk berwudu. Fayanwi al-mutawaddi'u 'inda ghasli ma dzukira, maka orang yang berwudu ini meniatkan ketika membasuh apa yang kita sebutkan tadi, yaitu membasuh awal membasuh bagian daripada wajahnya, apa yang dia niatkan? Raf'a hadatsin min ahdathi, untuk mengangkat hadas daripada hadas-hadasnya. Ini meniatkan mengangkat hadas. Ya. Al-qasdu, ya, qasdu. Jadi dia niatkan, dan niat ini adalah amalul qalbi, ya, amalul qalbi, amalan hati. Cukup dalam hati itu sudah dimaksudkan dengan niat. Au yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in, atau dia meniatkan membolehkan istibahata muftaqirin ila wudu'in, membolehkan orang yang butuh kepada wudu. Maksudnya Allah alam, zahir daripada kata ini adalah membolehkan sesuatu yang kita harus berwudu. Apa itu? Seperti sholat. Kita tidak boleh sholat tanpa berwudu. Ya. Membaca Al-Quran. Atau tawaf. Ya, mesti kita berwudu. Jadi berniat untuk membolehkan sesuatu yang butuh untuk berwudu. Nah. Atau dia meniatkan yanwi fardal wudu'i, meniatkan tentang kewajiban wudu. Al-wudu'a faqat, atau dia berniat wudu. Ya, begitu terperincinya beliau menjelaskan. At-taharata 'anil hadas, atau bersuci dari hadas. Meniatkan bersuci dari hadas. Fa in lam yaqul 'anil hadathi lam yasihha. Jika dia tidak mengatakan meniatkan tentang hadas, maka tidak sah wudunya. Ya. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyati, jika dia berniat apa yang yu'tabar, yang dianggap, yang boleh dari niat-niat ini, yang niat disebutkan dari pertama tadi, mengangkat hadas, berniat untuk supaya boleh melaksanakan sesuatu yang membutuhkan wudu, atau berniat kewajiban wudu, atau berniat wudu saja, atau berniat bersuci dari hadas. Naam, wa syaraka ma'ahu niyatan wa syaraka ma'ahu niyata tanazzufin, ini khatamat ba'i di sini, dan berserikat atau bersamaan pada niatnya itu ada niatnya yang lain, yaitu apa? Niyat tanazzufin. Dia berniat untuk membersihkan saja. Membersihkan wajah, membersihkan tangan, membersihkan kaki, membersihkan kepala, ya. Au tabarrudin, atau berniat untuk mendinginkan badannya atau anggota-anggota wudunya. Apa hukumnya kalau ada niat yang lain seperti ini? Sahha wudu'uhu. Sah wudunya. Nah, jadi kalau dia meniatkan biar adem, dia berwudu, di samping itu dia berwudu untuk sholat juga, maka sah wudunya. Tidak apa-apa kalau ada niat yang lain. Nah, wasil. Tafadhal. Nah.
Wasani. Ahsanallahu ilaikum. Wathani ghaslu jami'il wajhi wahdahu tulan ma baina manabiti sya'ri ar-ra'si ghaliban wa akhiril lihyain wa humal 'azmani alladhani yanbutu 'alayhima al-asnan alladhi yanbutu 'alayhima al-asnan as-sufla yajtami'u muqaddamuhuma fi adh-dhaqani wa muakharuhuma fil udhuni wa hadduhu ardan. Ma baina ya wasil wa haddu ma ardan wa hadduhu ardan ma baina al-udhunaini wa idha kana 'ala al-wajhi sha'run khafifun aw kathifun wajaba isalu al-ma'i ilayhi ma'a al-basharati allati tahtah wa amma lihyatu ar-rajuli al-kathifatu بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب إيصال الماء لبشرتها وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفا ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. طيب أحسن. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني, yaitu kewajiban kedua daripada wudu ini yang mesti kita basuh, ghuslu jami'il wajhi. Ghuslu jami'il wajhi. Perlu kita jelaskan ya ikhwah bahwa yang dimaksud furudul wudu ini sini adalah tidak sah wudu itu jika tidak dibasuh, jika tidak dilakukan. Ya, tidak sah wudu seorang jika itu ditinggalkan. Nah, ada juga mengatakan bahwa ini maksud di sana adalah rukunnya, rukun wudu. Ya. Jika ditinggalkan maka tidak sah wudu itu. Yang kedua adalah ghuslu wa jami'il wajhi. Setelah niat tadi, kemudian yang kedua adalah ghuslu jami'il wajhi. Membasuh semua bagian wajah. Wahdahu tulan, itu wajah saja, tulan ma baina manabiti sya'ri ar-ra'si. Batasannya itu panjangnya dari secara vertikal ya, adalah ma baina manabiti sya'ri ar-ra'si, antara bagian tempat tumbuhnya rambut kepala, ghaliban secara umum, ya secara umum maksudnya kan ada juga yang misalnya ada yang rambut kepalanya udah rontok atau mengalami kebotakan, a'adzanallahu wa iyyakum, wa akhiril lihyaini, atau di akhir tempat jenggot, lihyaini. Nah, dua jenggot, maksudnya dua jenggot ya di bagian bawah dagu. Wa huma al-azmani alladhani yanbutu alaihim al-asnanu as-sufla, yaitu dua tulang yang tumbuh dari di atasnya atau darinya gigi-gigi bagian bawah. Ya. Dagu ya, dagu. Jadi dari batas di kepala atas, tempat tumbuhnya rambut kepala atas, kemudian sampai di dagu. Yajtami'u muqaddamuhuma fi dzaqani, yang depannya itu berkumpul di dagu. Wa muakhiruhuma fil udhun, dan ujung akhirnya di udhun, di telinga. Jadi ini. Jadi yang dimaksud adalah dua tulang ini. Tulang dagu, ya. Yang bergoyang-goyang kalau kita berbicara atau makan. Itu ya, alladzani yanbutu alaihim asnanu as-sufla, yang tumbuh darinya gigi bagian bawah. Nah,
Jadi ini bagian di bawah ini. Yajtami'u muqaddamuha, yang ujung awalnya itu bertemu di dagu. Ya, ini ada pertemuan tulangnya di sini, dan ujung akhirnya di udhun, di telinga, sampai di telinga. Nah, jadi ini dibasuh, ini batasan daripada wajah. Nah, tulang yang di bawah sini yang tempat tumbuh gigi. Wahadduhu aradan, dan batasannya ini wahdahu, bukan wahdahu sebenarnya, ini wahaddahu ya. Yang tadi ini ghasli wa jami'il wajhi, wahaddahu tulan, dan batasannya secara memanjang. Ada yang kita sebutkan tadi. Kemudian wahadduhu ardan, dan batasannya secara horizontal adalah ya, secara dari kanan ke kiri ya, adalah ma bainal udhunaini, antara dua telinga ke ya, antara dua telinga. Jadi batasnya sampai di telinga. Itulah wajah. Jadi dari batas tumbuhnya rambut kepala sampai tulang yang di bawah ini, di dagu, tulang dagu, sampai tulang yang sampai ke telinga ini, tulang yang tumbuhnya gigi bagian bawah, dan telinga, antara dua telinga. Itulah dimaksud wajah. Nah, wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kathifun, jika ada pada wajah ini ada rambut yang tipis atau tebal, misalnya jenggot ya, jenggot di atau jambang ya, jambang atau cambang. Jambangnya wajib isalul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtah. Wajib menyampaikan air ke bulu ini ma'al basyarati allati tahta, sampai ke kulit yang ada di wajah itu. Jadi kulit wajah, walaupun ada jambangnya, maka harus sampai air di kulit di dalamnya. Wa amma lihyatur rajulil kathifatu, adapun jenggotnya, ya, jenggot di bawah yang di dagu kita ini, jenggotnya seorang lelaki, jenggot yang tebal, ya, jenggot yang tebal itu bi allam yara al mukhatibu basharataha min khilaliha. Kapan disebut jenggot itu tebal dan kapan jenggot itu tipis? Kalau ya orang yang al-mukhatib, orang yang berbicara, lam yara al-mukhatibu basharataha min khilaliha, orang yang berbicara tidak melihat basharataha, kulitnya di sela-sela bulu tersebut. Jadi kalau kita berhadapan orang yang berjenggot itu, kita tidak melihat bagian kulitnya ya, kulitnya yang tempat tumbuh jenggotnya, maka itu namanya jenggot yang tebal. Fayajibu isalul ma'i li basyaratiha, maka keadaan jika tebal seperti itu, maka wajib air disampaikan ke kulitnya. Wa bi khilafi lihyati imra'atin, beda dengan jenggotnya perempuan. Jenggot perempuan, apakah ada perempuan yang berjenggot? Ada, ya. Sampai di zaman kita sekarang ada perempuan yang berjenggot. Nanti setelah ini antum semua buka Google, ya, lihyatu al-mar'ah, ada akan muncul nanti. Saya tadi cari ternyata ada beneran. Jenggotnya seperti laki-laki. Subhanallah. Jadi lihyati imra'atin wa khunsa, dan khunsa. Khunsa ini adalah orang yang lahir, ya, ditakdirkan lahir mempunyai dua kelamin. Kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Atau yang disebut sekarang hipospadias. Yang sekarang lagi viral itu adalah kasusnya Aprilia Manganang, ya, seorang atlet voli dari Minahasa kalau tidak salah, yang sudah menjadi anggota TNI Angkatan Darat, sudah berganti
status menjadi laki-laki. Nah, khunsa ini dia lahir mempunyai dua jenis kelamin. Jadi untuk mengetahui statusnya sebagai apakah dia laki-laki atau perempuan, ditunggu sampai dia tumbuh, di mana kecenderungannya. Ya, apakah dia cenderung ke laki-laki atau perempuan. Sampai balik nanti, baru setelah terlihat kecenderungannya, barulah kalau perlu diadakan operasi, maka dilakukan operasi. Nah, dan ini ada pembahasan khusus dalam kitab fikih tentang khunsa. Jika ada jenggotnya wanita atau orang yang khunsa ini bukan banci ya, bukan banci. Dia terlahir dalam keadaan mempunyai dua kelamin. Kalau banci itu orang terlaknat, ya. Mal'unun. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Dan Allah juga melaknat orang tomboy, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi ini khunsa, dia tidak menyerupai laki-laki dan perempuan. Hanya dia dilahirkan dalam keadaan istilah kedokteran itu hipospadias. Nah, mempunyai dua kelamin. Fayajibu isalul ma'i li basyaratihima walau kathufa. Maka jika dia mempunyai jenggot, maka wajib pula sampai air itu ke kulitnya. Walaupun jenggot itu tebal, jadi harus diusahakan sampai membasahi kulitnya. Wala budda ma'a ghaslil wajhi min ghasli juz'in min ar-ra'si. Dan tidak boleh tidak atau harus bersamaan dengan membasuh wajah ini min ghasli juz'in min ar-ra'si. Jadi membasuh sebagian daripada kepalanya. Jadi disebagian kalau kepalanya karena batasan wajah ini antara tumbuhnya rambut kepala dengan bagian wajah. Jadi masuk juga kepala jika membasahi wajah. Warraqabah, dan juga raqabah leher. Wa ma tahta dzaqni, dan di bawah dagu. Ya, di bawah dagu untuk kehati-hatian supaya wajah tidak terlewatkan. Wassalitsu, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Nah. Wassalitsu ghaslul yadaini ila al-mirfaqaini. Fa in lam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Wa yajibu ghaslu ma 'ala al-yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in za'idatin wa adhafira. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i. Baik, Hasan. Yang ketiga, termasuk furudul wudu, kewajiban-kewajiban wudu yang mesti dibasuh adalah ghaslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh, mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ya. Kedua tangan sampai ke siku. Dan ada yang bertanya, man afdolnya? Dari siku dulu apa dari tangan? Nah, tidak ada keharusan apakah dia dari siku atau dari kanan atau dari kanan tangan ke siku. Jika dia ingin mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, maka dia mulai dari tangannya sampai ke siku. Karena Allah SWT menyebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan dari tanganmu sampai ke siku. Dan ila di sini adalah jasa para ulama adalah bukan, ada khilaf juga di situ ya, apakah sampai di siku saja tidak boleh dilebihkan atau boleh dilebihkan. Namun ada hadis yang menjelaskan bahwa disukai kita melebihkan walaupun sampai di ketiak, karena anggota wudu itu yang kita basuh akan bercahaya nanti di akhirat insyaallah. Ghurral muhajjalin, ya, bercahaya nanti di akhirat. Al-muhim, kita masuk dalam pencucian ini, kita cuci tangan sampai ke siku. Ya, jangan sampai siku kita tidak masuk. Dan siku ini batasnya ini.
Ya, siku ya. Siku dia harus dimasukkan di dalamnya. Siku ini harus dimasukkan pembasuhannya. Ya. Fa in lam yakun lahu mirfaqani, jika dia ditakdirkan terlahir cacat misalnya atau ada kecelakaan, dia tidak mempunyai siku. Ya, ada orang yang tidak mempunyai tangan, tidak ada sikunya. Ya, u'tubira qadruhuma, maka dianggap diperkirakan saja. Ya, misalnya dia cuma mempunyai lengan atas saja, maka cukup dibasuh. Ya, cukup dibasuh di situ, nggak apa-apa. Ya. Baik. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in za'idatin wa adhafira. Dan juga wajib dicuci apa saja yang ada di tangan, kedua tangan. Apa? Bulu. Misalnya ada bulu, bulu tangannya tebal. Ya, tebal. Dan sil'ah. Ada perhiasan di tangannya, ya wajib. Misalnya ada cincinnya, ada gelangnya, ada jam tangannya, wajib dicuci di bawahnya, ya sampai ke kulit. Wa usbu' zaidah, atau ada jari yang lebih. Ada kadang-kadang orang itu jarinya lebih. Ada jari kecil yang tubuh itu wajib juga dibasahi. Ya, wa adhafir, dan juga kuku. Kuku juga terbasahi. Wa yajibu izalatu tahtaha min wasakhin yamna'u usulal mai, dan wajib menghilangkan di dalam kuku itu ada kotorannya yang menghalangi sampainya air ke dalam. Ya, kalau ada kotoran di kuku, makanya kita disunahkan setiap pekan kita memotong kuku. Taib. Sebentar pertanyaannya nanti kita akan bahas. Taib. Warabi'. Warabi'u mashu ba'dir ra'si min dzakarin aw untha aw khuntha. Aw mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza. Walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Baik, ahsan. Ar-rabi, yang keempat, kewajiban daripada wudu adalah mashu ba'dir ra'si. Membasuh sebagian kepala. Ini mazhab Syafi'i itu sebagian cukup, ya. Karena di situ ada khilaf baina ulama dari firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum. Letaknya adalah bi di situ, apakah litab'id atau bukan litab'id. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil pendapat bi di situ litab'id. Makanya terjadi khilaf, ya. Baik itu zakar, laki-laki atau perempuan, atau khunsa. Ya, khunsa yang kita sebutkan tadi, orang yang terlahir dan mempunyai kelainan, ya, dua kelamin. Au mashu ba'di sya'rin, atau membasuh sebagian daripada rambut. Fi haddir ra'si, pada kepalanya. Ya, jelas masuk dalam kepala boleh membasuh rambutnya. Jadi sebagian daripada rambut yang ada di kepala. Misalnya dia hanya membasuh rambutnya yang panjang, ya, maka itu dibolehkan. Naam. Tidak mesti di kepalanya. Baik. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi, dan tidak mesti tangan yang harus membasuhkan, mengusap, ya. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha, dan bahkan boleh secari kain atau selainnya. Ya, misalnya tidak sempat menggunakan tangannya, maka boleh dia menggunakan kain. Kainnya dibasahi, kemudian diusap. Nah, walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza. Jika dia mencuci kepalanya,
pengganti daripada mengusap boleh. Jadi dia mengatakan saya tidak mengusap, saya langsung cuci kepalanya. Jadi perbedaan antara mashu itu dengan ghuslu, kalau mashu tadi kita jelaskan cukup ada air di tangan ya, kemudian diusap. Kalau ghusl airnya mengalir. Ya. Dia langsung siram di kepalanya. Itu boleh. Nah, walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza aidan. Jaza. Jika dia meletakkan tangannya yang terbasahi air dan tidak digerakkan, diletakkan saya begini, ya di kepalanya, jaza. Itu boleh. Naam, al-khamis. Ahsanallahu ilaikum. Iya. Wal khamisu ghaslur rijlaini ilal ka'baini illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffaini. فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق في اليدين. Baik, ahsan. Wal khamis, yang kelima termasuk kewajiban wudu adalah mencuci dua kaki sampai ke mata kaki. Ya, mata kaki ma'ruf adalah tulang yang menonjol ya, tulang yang menonjol di bagian dalam dan bagian luar. Itulah ka'bain. Wa illam yakunil mutawaddi'u labisanil khuffain. Jika orang yang berwudu ini tidak menggunakan khuf. Khuf ini sepatu yang menutupi dua mata kaki. Sepatu yang menutupi dua mata kaki. Ya, dulu terbuat dari kulit, tapi termasuk dalam khuf ini apa saja yang dipakai pada kaki ya sebagai sepatu yang menutupi lewat daripada mata kaki. Apa sampai di betis atau sampai di atas betis itu masuk khuf. Seperti tentara misalnya itu masuk khuf ya, larasnya itu masuk dalam hukum khuf. Ada nanti pembahasan khusus tentang khuf ini insyaallah. Fa in kana labisahuma, jika dia menggunakan khuf, orang yang berwudu menggunakan khuf, wajib alaihi mashul khuffaini, maka wajib dia mengusap dua sepatunya itu, khufnya. Au ghaslur rijlaini, atau mencuci dua kakinya. Wa yajibu, jadi membasuh khuf ini nanti ada pembahasan khusus ya. Jadi sama dengan ya mas'u, bukan mencuci ya, bukan mencuci sepatunya, tapi air di kaki di tangannya dibasahi telapak tangannya kemudian diusap dari ujung bawah ke atas arah betis. Ya, itu namanya mashul khuffain. Atau ghuslur rijlain, atau kalau dia menggunakan ini boleh juga dia melepas kemudian mencuci kakinya, enggak apa-apa. Wa yajibu ghuslu ma 'alaihima min sya'rin, wajib mencuci apa yang ada pada kakinya itu, termasuk apakah dia bulu, rambut, wasil'ah atau perhiasan, ada gelang kaki atau cincin apa saja. Pokoknya apa saja terutama pada wanita. Wa usbu'in zaidah, atau jari-jari yang lebih. Misalnya ada jari-jari yang lebih di kakinya. Biasa orang seperti itu. Zaidah kama sabaqa fil yadaini, sebagaimana sudah dibahas pada kedua tangan. Jadi wajib dibasuh semuanya. Baik, wasadisu. Ahsanallahu ilaikum. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i ala ma ay al-wajhi alladhi dhakarnahu fi 'addil furudi. Falau nasiya at-tartiba lam yakfi walau ghasala arba'ata a'dha'in daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Baik, ahsant. Yang terakhir, yang keenam, termasuk furudul wudu adalah at-tartib, berurutan. Jadi tidak boleh mendahulukan kaki kemudian wajah atau mendahulukan kanan daripada wajah. Ya, tertib. At-tartibu fil wudu'i ala ma. Jadi tertib dalam berwudu sebagaimana disebutkan tadi ya. Ai al-wajhul ladzi dzakarnahu. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi urutannya. Mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian
tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian kedua kaki, mencuci kedua kaki. Itu wajib. Termasuk furudul wudu. Tidak boleh kita mendahulukan yang satu sama lain. Karena Allah SWT menyebutkan urutan itu dalam Al-Quran. Fi addil furu'i. Ada karena fi addi al-furudi. Sebagaimana kita sebutkan pada jumlah bagian kewajiban wudu tadi. Falau nasiyat tertiba lam yakfi. Jika dia lupa urutan ini, lam yakfi, itu tidak cukup. Jadi tidak cukup untuk menjadi wudu itu sah. Jadi tidak sah wudunya jika dia lupa urutannya. Walau ghasala arba'ata a'dha'in daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Jika dia mencuci 4 bagian anggota wudu yang tadi, misalnya wajah, misalnya kepala, tangan, kaki, ya, sekaligus. Gimana caranya? Nyebur ke, atau misalnya wajah, kepala, tangan, dicuci satu kali dengan seperti apa? Mungkin diguyur, ya, atau nyebur ke kali, itu bisa daf'atan wahidatan, sekaligus. Bi'idnihi, dengan izinnya, dengan keinginan sendiri. Irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Maka yang terangkat hadatnya adalah hadas di wajahnya saja. Berarti tidak terangkat jadi yang terwakili adalah wajah saja. Maka yang lain tidak terangkat. Ya, barakallahu fikum. Sampai di situ, mungkin ada yang kita perlu, ada pertanyaan yang masuk tadi ini. Baik, mohon dibaca pertanyaannya. Apakah bersiwak dengan kayu arak lebih afdol dibandingkan dengan pasta gigi? Taib. Apakah bersiwak dengan kayu arak lebih afdol dibandingkan dengan pasta gigi? Jika, ya, di sini kembali kepada sudah kita bahas tadi tentang kayu arak ini, bahwa termasuk as-siwak ini yutlaku ala as-siwaki ma yustaku bihi min arakin wa ghairihi. Ya, termasuk siwak ini adalah kayu arak atau selainnya. Namun afdaliyahnya ini kembali lagi kepada kondisi masing-masing. Jika mudah bagi dia untuk mendapatkan kayu arak, maka itu lebih afdal. Ya. Jika ditinjau dari sisi bahwa itu yang digunakan oleh Nabi SAW, maka menggunakan siwak itu lebih afdal. Nah, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mengucapkan basmalah sebelum berwudu termasuk hal yang wajib? Dia tidak masuk wajib, dia masuk sunan nanti. Nanti kita masuk dalam sunan, ya. Masuk dalam sunnah, insya Allah. Naam. Barakallahu fikum. Yang masuk di chat tadi. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Tafadhol, pertanyaan suara lebih bagus. Silakan dibuka mic-nya. Bisa dibuka sendiri? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang niat, saya pernah mendengar ada seorang Ustaz yang menjelaskan bahwa jika kita sudah berwudu, tidak perlu berniat kembali saat memulai membasuh anggota wudu yang pertama, karena
ketika kita hendak berwudu kita sudah meniatkannya. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Ini sudah kita jelaskan tadi tentang niat. Mu'allif rahimahullah mengatakan wa haqiqatuha, hakikat daripada niat ini adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, bermaksud melaksanakan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Itu niat yang dijelaskan oleh beliau. Jika fa'in tarakha, jika ada interval waktu, maka itu bukan niat namanya. Itu namanya azam. Al-azam, keinginan yang kuat. Jadi prakteknya seperti apa? Jadi untuk niat ini kita maksudkan, hadirkan ketika kita melakukan pertama kali. Jadi muqtarinan bi fi'lih, ketika awal kita berwudu itu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi boleh Ustaz? Tafadhal. Tafadhali. Saya juga pernah mendengar bahwa hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah, maka juga wajib dibasuh. Bagaimana Ustaz? Hidung dan mulut itu nanti masuk dalam sunanil wudu, insyaallah. Ya. Masuk dalam al-istinsyaq wal istinthar. Namun, ya wajah itu batasannya tadi yang kita sebutkan, ya. Jadi termasuk dalamnya mulut, ya. Tapi apakah mulut bagian luar, bagian dalam? Nah, itu dia yang akan nanti masuk dalam sunanul wudu. Jadi kalau kita basuh wajah dari yang batas yang disebutkan tadi, batas tumbuhnya kepala, rambut kepala di jidat, di atas jidat sampai di dagu, kemudian di antara dua telinga, maka itulah wajah. Adapun istinsyaq, istinthar, maka itu bukan masuk dalam pembahasan furudul wudu. Ya, furudul wudu. Masuk dalam sunanul wudu. Nah, jazakumullahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Ibu Amatillah di mana ini? Saya di Bandung, Ustaz. Oh, Bandung. Saya peserta di Madinah Salam, Ustaz. Oh, Madinah Salam. Tamhidi juga? Ustaz. Alhamdulillah. Terus saya jarang bisa hadir di kelas Ustaz karena lumayan saya sambil bekerja. Sebab saya sambil bekerja, Ustaz. Oh, la ba'sa. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Wa fi ahlik. Wa fikum jami'an. Baik. Ada lagi pertanyaan lain? Atau cukup? Baik, kalau cukup, kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa nafa'allahu bikum. Semoga Allah SWT memberkahi, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal, dan tentunya ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. نختتم بكفارة المجلس ونلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم يا شيخ.